Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita kembali melanjutkan tentang pembahasan usul fikih. Temanya terkait dengan tiga konsep ini. Ada hakim, ada mahkum fi, ada mahkum alaih. Apa yang dimaksud dengan tiga konsep ini dalam penetapan hukum atau dalam pelaksanaan hukum Islam? Kita akan masukinya, kita bahas satu persatu. Yang pertama konsep hakim. Al-hakim ini bahasa Arabnya, pengertiannya nanti ada dua. Pertama adalah yang menemukan hukum atau pembuat hukum, atau yang menetapkan hukum, atau yang memunculkan hukum. Siapa? Yaitu Allah sendiri. Atau juga sumber hukum. Sumber hukum ini ya berarti nasnya, teksnya, baik Al-Quran maupun hadis. Ini yang disebut dengan hakim. Yang pertama yaitu syari' atau pembuat syariat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pengertian hakim di sini adalah yang menjelaskan hukum atau memperkenalkan hukum, dan juga yang menyingkap hukum ke hadapan para mukallaf, umat Islam mukallaf yang sudah dibebankan hukum. Ini masuk kategori ulama. Namun perlu diperhatikan, di sini ulama tidak menetapkan hukum ya, tetapi lebih kepada yang menjelaskan hukum. Karena kan kita bisa saja kita tahu ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, tapi kita belum tentu kita bisa memahami makna dari ayat-ayat itu. Oleh karena itu nanti ulama yang bisa menyingkapkannya. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Mungkin kembali kalau contoh yang gampang, ketika di awal pernah saya sebutkan ayat tentang atau ayat atau sumber hukum nasnya Al-Quran tentang berwudu. Di dalam berwudu, kalau dalam Al-Quran sumbernya cuma satu, itu surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan ayat tentang wudu. Namun di situ tidak dijelaskan oleh ayat tersebut, di dalam surat tersebut tidak dijelaskan kalau mau berwudu kita diminta faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, kemudian amsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepala, wa arjulakum, dan basuh juga kedua kakinya, ilal ka'bain, hingga mata kaki. Di situ tidak dijelaskan itu hukumnya apa. Apakah itu hukumnya wajib atau itu hukumnya sunnah? Bagaimana dengan yang berkumur-kumur? Kan tidak ada di ayat itu. Bagaimana dengan yang menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsar? Tidak ada juga di situ. Nah, oleh karena itu nanti ulama ya yang menjelaskan di sini. Nah, yang menjelaskan atau memperkenalkan hukumnya, ini menyikapkan hukum. Makanya kalau dalam surat Al-Maidah tadi yang terkait dengan mengusap wajah, tangan, terus sampai kaki, itu masuk yang dalam rukun. Kemudian kalau yang kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, istinsyak atau istinsarnya, itu nanti kan ulama akhirnya menjelaskan bahwa itu hukumnya sunnah, karena itu tidak ada dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran ketika menyebut untuk berwudu, untuk melegalkan, mensyahkan sholatnya, cukup dengan tadi membasuh wajah,
kemudian membasuh tangan, lalu ke sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Hanya itu dalam Al-Quran, sehingga ulama menyebutkan, ulama di sini sebagai yang menjelaskan hukum atau hakim, tetap tapi berdasarkan nas, sumber hukumnya menjelaskan bahwa itu masuknya rukun. Sedangkan yang tidak ada dalam ayat itu, artinya apa? Yang dalam Al-Quran kalau mau sholat, wudunya hanya dalam 4 hal tadi itu. Hanya 4 hal itu tadi, artinya 4 hal itulah yang rukun. Ditambahkan nanti ini niat. Yang pertama kan niat, lalu yang terakhir adalah tertibnya, urut-urutannya tertib. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, menurut Al-Quran cukup 4 itu sudah sah. Artinya rukunnya itu. Sedangkan bagaimana dengan kumur-kumur? Bagaimana dengan menghisap air ke hidung? Bagaimana dengan mengusap telinga? Itu tidak ada di situ kok, tidak ada dalam surat Al-Maidah tadi. Ya sudah, berarti itu ulama menjelaskan atau menyingkap hukumnya kalau itu ada dalam hadis, namun itu masuknya hukumnya sunnah. Nah, jadi artinya ulama juga berperan sebagai hakim, namun hakim yang menjelaskan. Namun yang dijelaskan itu adalah tetap ada sumbernya, sumber nasnya dalam Al-Quran. Nah, kita di sini kan tinggal terima pakai saja. Oke, itu definisi hakim yang pertama adalah Allah itu sendiri yang membuat hukumnya atau sumber hukumnya itu, atau Al-Quran dan hadis. Nanti yang kedua, prosesnya setelah dijelaskan ulama juga disebut sebagai hakim. Namun tetap apa yang dijelaskan ulama, apa yang disingkapkan oleh ulama kepada halayak, kepada mukallaf, itu tetap berdasarkan sumbernya ini. Baik, itu hakim, definisi hakim. Terkait dengan hakim juga kita akan membahas tentang hukum. Cara mengetahui hukum itu dari mana? Ada perbedaan bagaimana cara mengetahui hukum yang terbagi dalam 3 mazhab. Yang pertama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tentu tokohnya. Beliau mengatakan hukum itu tidak lain dan tidak bukan, cara mengetahuinya adalah hanya melalui wahyu. Ya, satu-satunya melalui sumber utama, yaitu wahyu. Bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Kita tidak bisa tahu membunuh itu hukumnya apa, mencuri itu hukumnya apa, menolong orang itu hukumnya apa. Itu tidak tahu kita hukumnya kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, meskipun secara akal kita paham itu yang baik ini yang seperti ini, yang jahat yang seperti ini. Namun selagi itu belum dilegalkan oleh wahyu, kita tidak bisa mengetahui bahwa sebuah hukum perbuatan kecuali melalui wahyu. Ini kalau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada semua hukum yang ada di alam semesta ini, khususnya yang terkait dengan Islam, itu sumbernya wahyu. Artinya ya, kita beragama itu berangkatnya dari wahyu, bukan dari akal. Ini akan saya jelaskan. Jadi tidak sembarangan akal itu bisa dipakai untuk menetapkan hukum, tidak. Karena tetap agama itu ada riwayat, harus ada riwayatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Mazhab Mu'tazilah ini yang berbeda. Kalau menurut Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha, sudah pernah saya jelaskan dulu di awal-awal pertemuan. Siapa beliau? Wasil bin Atha ini adalah orang yang sangat lihai sekali berlogika, karena memang andalan mereka adalah logika. Pernah mengislamkan orang dalam satu majelis dengan logikanya sampai sekitar 6.000-an orang dalam satu majelis. Wasil bin Atha tetap dia berpedoman pada mazhab Mu'tazilah ini, akal yang jadi utama. Jadi sumber hukum itu adalah akal. Pokoknya kalau menurut akal ini bagus, ya berarti ini hukumnya halal. Kalau menurut akal ini tidak bagus, berarti ini hukumnya haram. Itu satu-satunya sumber akal itu. Kalau Maturidiyah ini pengikut Abu Mansur al-Maturidi mensintesa ada dua hal ini. Melalui wahyu kita mengetahui hukum itu, melalui wahyu, dan juga akal dengan batas-batas tertentu tentunya. Namun sebetulnya ini juga tetap apa yang dikatakan wahyu itu tetap tetap sesuai dengan akal juga. Contoh begini, ada hal-hal yang menurut akal ini tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat itu seperti
seperti sesuatu yang melanggar Islam atau melanggar hukum. Tetapi karena wahyu memerintahkan itu, nah itu jadi tidak itu jadi tidak dianggap melanggar hukum. Misalnya mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu kan sebetulnya kalau secara akal, nalar, logika kita sebagai umat Islam itu kan sama menyembah batu. Sama saja menyembah batu. Yang suka mencium hajar aswad dan ketika mencium dia tidak memohon kepada Allah atau tidak berdoa. Biasanya kalau seluruh umat manusia kalau kedapatan mencium hajar aswad, bisa kebetulan mencium hajar aswad di sisi Ka'bah, itu pasti mereka sukanya berdoa memohon yang baik-baik. Namun kalau sahabat Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu yang dibaca apa? Yang dibaca ketika mencium hajar aswad bukan berdoa kepada Allah, tidak. Dia malah marah-marah kepada batu itu. Hei batu, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita untuk menciummu seperti ini, sungguh aku tidak akan menciummu. Karena apa? Karena kau tidak bisa memberi mudarat, juga tidak bisa memberi manfaat. Nah, jadi kalau sahabat Umar menciumnya itu bukan berdoanya yang dibicarakan di depan hajar aswad, itu bukan berdoa mohon kebaikan, tidak, tapi malah marah-marah. Ya karena secara logika itu, secara akal itu kan tidak kembali seperti penyembahan berhala, mencium berhala, mencium batu, menyembah batu secara akal. Namun apa? Namun ketika melalui wahyu itu bisa, itu dianggap ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, itu tetap dilakukan, itu tidak ada dosanya. Nah, seperti itu. Jadi batasan akal tetap harus dikawal oleh wahyu. Nah, itu yang dimaksud. Ada kalanya apa yang melalui akal itu tidak masuk akal, tapi kalau melalui wahyu itu memang ada dalilnya, ada riwayatnya, ya yang dipakai yang dari wahyu, meskipun itu secara logika aneh, betul-betul aneh. Ya, contohnya seperti itu. Atau contoh lain, misalnya kalau secara akal zaman saat ini untuk mengetahui rahim orang perempuan, misalnya orang perempuan sudah cerai, dia memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari, memiliki masa iddah itu. Artinya dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selagi dalam masa iddah. Namun kalau secara akal sebetulnya kan itu bisa dilihat melalui tes kesehatan, tes medis, itu bisa rahimnya itu kosong, tidak dari istibra, menuntaskan isi rahim dari sperma suami sebelumnya. Itu kan sebetulnya bisa dengan medis, bisa dengan tes pack dan sebagainya. Saatnya sebulan saja cukup bisa diketahui. Itu secara akal. Nah, namun melalui wahyu tidak boleh. Pokoknya kalau belum 4 bulan 10 hari atau kalau dia yang ditinggal mati itu, nanti tolong dilihat lagi ayatnya. Kalau yang ditinggal mati ada setelah satakuru, ya, 3 kali suci, 3 kali masa suci, 3 kali masa suci, masa iddahnya itu. Nah itu menurut wahyu seperti itu, ya harus kita mengikuti seperti itu. Meskipun kalau secara medis sebetulnya sebulan juga sudah bisa diketahui secara akal. Nah itu artinya apa? Mengetahui hukum itu berangkatnya dari sini, tidak dari lain-lainnya. Kalau Ahlus Sunnah kan jelas menurut ayat surat Al-Isra itu dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami itu tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi meskipun itu melakukan kesalahan, melakukan penyembahan berhala, misalnya yang diketahui pada masa-masa nenek moyangnya Rasulullah itu kan pada masa-masa fatrah, masa batasan wahyu dari masa Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tidak ada Rasul. Nah, sehingga nenek moyang Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad,
kemudian kakeknya Nabi Muhammad itu dianggap sebagai bukan penyembah berhala. Ini tidak masuk dalam khitab, tidak masuk dalam hukum. Karena apa? Karena belum ada wahyu saat itu. Belum ada wahyu, masih masa fatrah. Fatrah itu masa kosong, masa dimana kekosongan antara dari nabi sebelumnya dengan nabi yang akan datang. Yang masuk dalam masa ini adalah Abu Thalib, bukan Abu Thalib, Abdullah ya, bapaknya Rasulullah, kemudian Aminah ibunya Rasulullah, kemudian Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, ya pokoknya orang-orang dekat Rasulullah yang baik-baik yang mereka wafat sebelum datang wahyu. Artinya penyembahan berhala kan, mereka semua kan menyembah berhala saat itu, karena mereka menganggap berhala itu ada sebagai pendekatan dari kepada Tuhan, tapi tetap mengagung-agungkan Ka'bah. Nah itu kalau menurut Ahlus Sunnah, mereka itu belum dianggap sebagai orang yang musyrik atau melanggar hukum. Karena apa? Karena wahyu belum datang saat itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sungguh kami tidak akan mengazab seorang sebelum kami mengutus rasul. Itu alasannya seperti itu, melalui wahyu. Baik, kita lanjutkan sendiri. Mahkum alaih, pengertian mahkum alaih. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa mahkum fih itu adalah objek hukum. Nah ini sebetulnya objek hukum yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Itu di sini objek hukum atau mahkum fih itu adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah syari, titah Allah, titah atau perintahnya Allah, khitab syari, khitabnya Allah atau perintah Allah dan Rasul tentunya, yang sifatnya tuntunan atau pilihan. Tuntutan maksudnya, tuntutan atau pilihan ini hukum taklifi kan. Kalau dalam tuntutan ada wajib, ada sunnah, ada haram, tuntutan untuk melakukannya atau meninggalkan. Nah, kalau yang pilihan yang mubah, ini hukum taklif yang 5 itu masuk sini. Tuntutan untuk meninggalkan, tuntutan untuk melaksanakan yang sunnah, tuntutan untuk menjauhi, tuntutan untuk melaksanakan yang wajib. Nah, kalau yang pilihan yang mubah atau yang berupa ketentuan untuk melakukan sesuatu, ini yang hukum wad'i. Ini masuknya ke hukum yang kemarin kita bahas. Kemudian kita lihat macam-macam mahkum fi. Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka mahkum fi dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama-tama mahkum fi itu atau hukum itu semata-mata hak Allah, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan, segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali, itu hak Allah semua. Ya contohnya apa? Contohnya ibadah kita sehari-hari, ibadah 5 waktu itu kan masuknya dalam mahkum fi, yang memang semuanya adalah hak Allah. Ibadah rukun iman, rukun Islam, atau ibadah-ibadah yang kaitannya dengan mengandung pemberian kepada orang, zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya, atau zakat hasil bumi. Kemudian ada hukuman had. Nah, hukum had yang dipotong tangannya, tindak pidana hukuman berbuat zina itu dirajam dan sebagainya. Itu yang semata-mata terkait dengan hak Allah. Namun ada hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seorang yang dirusak, atau hak kepemilikan dan hak pemanfaatan hartanya sendiri. Hak seperti ini karena ini kan kaitannya dengan hak hamba, ini bisa dibatalkan oleh si hamba. Misalnya kalau kamu merusakkan, menjatuhkan HP saya, itu kan kamu berhak memberi ganti rugi kepada saya, tetapi saya bisa membatalkan itu, hak itu. Artinya sudahlah, nggak apa-apa, nggak usah diganti rugi, saya ikhlas misalnya. Atau hak kepemilikan,
kamu mengambil laptop saya misalnya, nah itu kan kepemilikan saya, kamu harus mengembalikan. Nah, kecuali kalau memang saya mengikhlaskannya, sudahlah, kalau kamu memang butuh silahkan diambil, misalnya seperti itu. Nah, pemanfaatan harta lainnya, ya, ini kan bisa memanfaatkan harta, boleh meminjamkan atau atau kalau saya membatalkan, nggak usah dipinjamkan, ya sudah, nggak usah disewa lah, dipinjamkan saja misalnya. Itu kan pemilik hukum ini ada pada hamba sendiri. Nah, kemudian objek hukum yang kaitannya dengan ada kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukum untuk tindak pidana qadzaf. Qadzaf ini menuduh orang lain berbuat zina, itu harus ya hukumnya ada sampai dicambuk 80 kali itu hukumnya. Tetapi hukuman seperti ini kan sebetulnya ada hak Allah dan ada hak hamba. Kalau orang yang menuduh orang lain berbuat zina tetapi dia tidak mempunyai bukti, yang melakukan qadzaf atau penuduh zina itu, nanti dia dihukum. Nah, dihukumnya ini, hukum yang dominan adalah memenuhi hak Allah. Artinya apa? Dia melanggar hak Allah yang diminta Allah untuk menghormati manusia, menjaga nama baik manusia, tapi dia melakukan tuduhan zina. Tapi kalau untuk hak hambanya, ya hanya si hamba yang dituduh itu hanya untuk menjaga rasa malunya saja, karena terjadilah hukuman qadzaf itu. Namun lebih kepada yang dominan itu adalah hak Allahnya. Nah, bedanya di sini ada juga kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi yang hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qisas. Ini hak hamba lebih dominan. Karena apa? Karena ada kalanya kalau qisas itu kan kalau yang bukan yang darah dibayar darah, tetapi yang pembunuhan tersalah misalnya, itu kan bisa dibayar, bisa diganti dengan denda, bisa diganti dengan diat, misalnya membayar 100 ekor unta, fadiyatun musallamatun ila ahliha, diat atau penggantian harta benda yang diserahkan kepada ahli warisnya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ahli warisnya itu membebaskan, ya sudah, meskipun kamu membunuh keluarga saya dan kamu orang tidak mampu dan kamu membunuhnya tidak sengaja, ya misalnya ditabrak mobilnya, itu kan tidak sengaja. Itu kalau dalam hukum Islam kan ada diat. Kalau memang membunuhnya sengaja, berarti harus dikisos, membunuh ya bayarnya bunuh juga. Itu kalau hukum Islam. Tapi kalau memang itu tidak sengaja membunuhnya, seperti tertabrak mobil, kecelakaan, itu kan dikisos, dan bukan dikisos dibayar diat, tetapi diatnya itu nanti kan diserahkan oleh ahli warisnya. Terserah ahli warisnya mau, memang ada ukurannya 100 unta, tetapi nanti ada ahli warisnya itu apakah membebaskan karena kebetulan yang membunuhnya tidak sengaja itu ternyata orang yang tidak punya apa-apa, ya sudah, dibebaskan saja. Di Indonesia pernah terjadi seperti itu, dibebaskan saja. Ada kasus TKI yang kedapatan membunuh, tapi membunuhnya karena dalam keadaan tidak sengaja, akhirnya dibebaskan saja. Nah, itu artinya apa? Artinya hak hamba lebih dominan ada di sana. Untuk yang seperti ini, hamba masih diberi kebebasan untuk memilih. Tapi yang kalau qadzaf ini tidak bisa diampuni oleh yang hamba yang dituduh, tetapi tetap harus dijalankan hukuman 80 kali cambuk itu orang yang melakukan qadzaf. Mahkum alaih berikutnya, para ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf ini orang yang sudah akil dan balik. Adapun dasar taklif atau pembebanan adalah akal dan pemahaman. Sebagai landasan adalah hadis berikut.
rufi'al qalam an salasin anin naim hatta yastayqiza wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yaqila. Rufi'al qalam an salasin, pena pencatatan amal itu diangkat atau tidak dituliskan dalam 3 hal. Orang yang tidur hingga ia bangun. Kalian kalau tidur, bagaimanapun tidurnya, misalnya tidur mengigau yang saru-saru, rasanya orang dalam tidur misalnya, ya itu tidak masuk dalam dosa ghibah, ya, karena masih naim, masih dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Atau misalnya, meskipun jarang terjadi, dia ngelindur sampai bangun, sampai mengambil pisau, sampai membunuh teman yang ada di sampingnya, misalnya seperti itu. Tapi yang memang betul-betul di CCTV dan di segala macam saksi melihat dia dalam keadaan tidur, nah itu tidak dibebankan hukum di sana. Wa nisabihata yahtalima, anak kecil sampai dia balik, yahtalim ini artinya mimpi. Kalau ukuran laki-laki kan mimpi indah, ukuran laki-laki itu. Tapi kalau yang perempuan ukurannya kan sampai keluar darah menstruasi. Wa anil majnun hatta yaqila, orang gila sampai dia berakal. Orang gila ya tidak dibebani sholat, tidak dibebani puasa, zakat, ya, sampai dia berakal, sampai dia sadar. Itu jadi yang dimaksud dengan mahkum alaih itu pada dasarnya ini, pokoknya kalau dalam 3 hal ini dia masih ada, artinya masih tidur, dia masih belum balik, dia masih gila, berarti dia belum menjadi mukallaf, belum menjadi orang yang dibebankan hukum mahkum alaih, belum jadi. Syarat-syarat taklif atau pembebanan, nah bahwa ia haruslah mampu memahami dalil pentaklif atau pembebanan hukum pada dirinya itu. Tentu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, baik dia memahaminya dengan sendirinya atau dengan perantara. Ini butuhnya ulama di sini, memahami dalil dengan perantara. Tentu dalil-dalil yang ada riwayatnya. Islam itu bukan agama akal, tapi agama riwayat, agama Al-Quran dan Sunnah. Seseorang harus cakap bertindak hukum, yang dalam usul fikih disebut dengan ahliyah. Jadi selain tahu dalilnya, dia juga harus cakap bertindak hukum. Ahliyatul ada ahliyatul wujub juga. Nanti kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan ahliyah. Ahliyah kan kecakapan hukum. Ahliyah di sini ada kecakapan, ahliyatul ada kecakapan untuk melaksanakan hukum. Adaan itu kan dalam hal melaksanakan. Ahliyatul ada yang tam, ada yang sempurna. Kalau ada ahliyatul ada, ini orang yang sudah cakap melaksanakan hukum. Biasanya ini orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik itu nanti dia bisa melaksanakan hukum ibadah, hukum muamalah. Ini dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan ini semua. Nanti bedanya yang satunya, ada ahliyatul ada nakis. Ada yang dia mampu melaksanakan hukum tapi dia masih nakis. Nakisnya artinya masih kurang, dalam arti masih belum balik. Namun dia bisa ahliyatul ada melaksanakan hukum muamalah. Dia bisa melakukan jual beli. Meskipun dia belum balik, kalau dia sudah paham terkait dengan jual beli, misalnya kita menyuruh adik kita yang belum balik untuk membeli es atau membeli es krim di warung, membeli sandal di warung, membeli gorengan di warung, asal lagi transaksi itu bisa diamalkan, bisa dilaksanakan oleh adik kita yang belum balik tadi. Nah, hukum muamalah itu tetap sah. Itu tetap sah hukumnya bagi. Jadi jual belinya adik kita yang menjualkan pun, misalnya kita punya warung yang menjualkan adik kita, dan adik kita itu tahu meskipun dia belum balik, dia tetap tahu cara menjual belinya gimana. Ini kalau uangnya 10.000 dikembalikannya 3.000 misalnya, jadi dia paham itu. Artinya apa? Artinya hukum muamalah yang dilakukan dengan orang yang belum balik, ahliyah, memiliki ahliyah pelaksanaan hukum tapi belum balik, ini nakis kan, masih kurang, itu tetap sah hukum muamalahnya. Tapi kalau ahliyah itu ada yang nakis, ini kalau dia melaksanakan hukum ibadah, ya ibadahnya belum sah.
Nah, artinya belum dianggap ibadahnya kan begitu. Kalau dia sholat ya sholat untuk latihan saja. Tapi meskipun sholat untuk latihan saja, tentu sholat tetap sesuatu yang berat. Makanya separuh dari sebelum usia balik itu anak-anak oleh Nabi sudah diminta untuk melaksanakan sholat. Ya kan, mulai dari 7 tahun. 7 tahun itu sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bukan kewajiban, maksudnya perintah. Perintah untuk dilatih sholat 7 tahun. Kalau 10 tahun belum mau juga, itu orang tua boleh sampai memukulnya, sehingga sampai memiliki batasan balik itu sudah terlatih. Batasan balik ya mungkin saat ini 12 tahun, 11 tahun mungkin ada yang sudah ya talim tadi, mimpi indah. Nah kemudian ada ini, kalau ini ahliyatul ada atau kecakapan untuk melaksanakan hukum. Kalau ahliyatul wujub, kecakapan seseorang untuk menerima hak. Wujub artinya bukan melaksanakan kewajiban, wujub artinya ijab, pasif ya, pasif menerima, untuk menerima hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Ini ahliyatul wujub itu seperti ini. Contoh, ada ahliyatul wujub yang naqisah. Ini ada kecakapan untuk menerima hak, namun dia masih kurang. Ini adalah yang masuk dalam kategori ini janin hingga lahir. Janin hingga lahir ini dia punya kewajiban, bukan punya hak untuk menerima ya apa-apa yang menjadi haknya. Kalau janin itu kan dia pasti dia punya hak keturunan dari orang tuanya. Oh, kalau anak saya masih dalam rahim istri saya misalnya, dia tetap punya hak dia sebagai anak saya, anak dari istri saya. Atau ketika masih dalam janin, dia orang tuanya sudah meninggal, yang laki-laki. Nah, misalnya Nabi Muhammad lah masih dalam janin, ayahnya sudah meninggal, itu Nabi Muhammad sudah berhak menerima hak waris yang menjadi haknya, yang sudah ada hingga lahir itu. Kemudian ada ahliyatul wujub yang kamilah. Nanti bayi hingga balik ini dia berhak menerima hak-haknya seperti tadi sama. Ya, namun mereka ini tetap belum dibebani ahliyatul ada yang sempurna tadi, belum. Itu ada ahliyatul wujub an-naqisah, ada ahliyatul wujub al-kamilah. Nah, di sini contohnya, kalau mengapa ini juga janin itu masih dikatakan naqisah. Bedanya apa dengan bayi? Misalnya ketika dia menjadi ahli waris, kalau dia masih dalam berupa janin ya, kalau zaman dulu kan belum diketahui. Nah, itu kalau laki-laki kan mestinya pembagiannya 2:1 dibanding perempuan. Tapi kalau dia masih dalam janin belum diketahui laki-laki atau perempuannya, itu makanya masih dikatakan naqisah. Tapi ketika sudah jadi bayi, sudah keluar, ternyata bayinya perempuan. Kalau bayinya perempuan berarti bagiannya hanya satu saja. Nanti sisanya itu nanti dibagi kepada ahli waris yang lain. Makanya kalau dalam usul fikih dikatakan kalau masih dalam janin, ya anggap dia laki-laki, artinya bagiannya 2 kali lipat. Tapi ternyata kalau sudah keluar, sudah kamilah, sudah keluar, ternyata yang keluar perempuan. Nah, berarti bagiannya tetap hanya satu saja, karena kan bagian perempuan hanya satu. Kalau memang ini orang tua yang sudah meninggal, dan dalam kasus orang tua sudah meninggal, satu saja, karena dia setelah kamilah, setelah wujud ada bayinya, dia ternyata perempuan, dan tadi sudah dialokasikan 2 bagiannya ketika masih janin. Ternyata yang lahir perempuan. Nah, berarti bagiannya tetap satu. Nah, yang satu sisanya tadi yang dialokasikan tadinya kan 2, sisanya 1 itu dibagi kepada ahli waris yang lain sesuai dengan memang ukurannya. Nah, itu cara membedakannya nanti. Mengapa kok yang satu janin ini sudah ini dianggap masih naqisah, yang ahliyatul wujub masih kamilah. Atau
Yang ahliyatul wujub kamilah itu yang bayi berupa ahliyatul wujub yang kamilah. Nah, terakhir penghalang ahliyah, penghalang kecakapan. Ulama usul menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum bagi seseorang bisa berubah disebabkan dua hal. Pertama, awarid atau penghalang as-samawiyah. Maksudnya adalah penghalang yang datangnya dari Allah, bukan disebabkan perbuatan manusia. Seperti gila, idiot, atau maradul maut, sakit yang berkelanjutan dengan kematian, dan juga lupa. Ini awarid samawiyah. Ya, jadinya kalau kita meskipun sudah memiliki ahliyatul ada, melakukan hukum, kita melakukan kewajiban hukum, tapi kalau ada halangan-halangan seperti ini, kan tentunya ahliyah ini terhalangi dengan awarid atau dengan penghalang as-samawiyah, penghalang yang datangnya dari Allah. Namun ada juga awarid yang muktasabah, penghalang-penghalang yang disebabkan perbuatan manusia itu sendiri, seperti mabuk atau tersalah, membunuh tapi tersalah. Misalnya niatnya hanya memukul, tiba-tiba kok mati. Itu kan awarid tapi muktasabah, tapi dia tersalah, dia dianggap sebagai bukan pembunuh, tapi tetap ada hukumannya, ada hukuman membayar diat itu tadi kalau dalam Islam. Atau berada di bawah pengampunan, orang yang berada di bawah pengampunan. Dan juga orang yang bodoh, ini kan tidak, orang bodoh kan tidak boleh membelanjakan hartanya. Nah, awarid muktasabah, berada di bawah pengampunan juga. Jadi dia tidak boleh, tidak berhak tidak melaksanakan hal-hal kewajibannya. Nah, baik, mungkin itu pembahasan tentang ahliyah. Ini penghalang ahliyah. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi.